Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama mengharapkan ridha Allah, sudah tidak terasa pada kesempatan hari ini kita sudah memasuki kajian masih tentang seputar perjalanan Yahudi dari masa ke masa, dan sekarang kita sudah memasuki di periode Nabi Muhammad SAW di bagian ketiga, yang insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan membahas lahirnya sang Nabi Muhammad atau lahirnya sang Nabi Khatamun Nabiyyin, ya. Dikarenakan sebelum kita membahas bagaimana karakter Yahudi di Madinah dan juga di Mekah, nanti bagaimana lihat reaksi orang-orang Yahudi ketika mereka memperkirakan kalau Nabi terakhir itu akan turun dari kalangan Bani Israel. Tapi ternyata Allah menakdirkan Nabi terakhir harus turun dari generasinya Ismail alaihissalam, yang dimana di tanah suci yaitu kota Mekah pada saat itu. Nah, mengenai hari kelahiran Nabi, kalau di kita kan di Indonesia sudah dipastikan yaitu tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, saya sendiri sudah membahas sebetulnya, jika tidak dihapus filenya ada di laptop itu ya, pembahasan tentang benarkah Nabi Muhammad dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Tapi ternyata pendapat para ulama, Bapak kalau mau baca beberapa kitab sirah yang menjadi rujukan, ternyata tidak ada ulama yang menetapkan secara pasti kalau beliau dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Justru banyak ulama yang menegaskan lebih tepat kemungkinan Rasulullah dilahirkan di tanggal 9 atau tanggal 10 Rabiul Awal, tidak pada tanggal 12. Mengapa demikian? Nah, nanti dihitung, dibantu oleh para ahli falak, ahli ilmu perbintangan, yang dimana bapak dan ibu jika memiliki keahlian di bidang ilmu tersebut, itu bisa menghitung mundur ratusan tahun ke belakang, bahkan ribuan tahun ke belakang. Nah, ketika diteliti di tahun 570 Masehi, bertepatan dengan hari lahirnya Nabi di tahun 571, ternyata ketika dilihat di bulan Rabiul Awal, tidak ada pernah kejadian jatuh di tahun tersebut di hari Senin tanggal 12. Jadi kalau tidak tanggal 9, tanggal 10 gitu. Jadi para ulama lebih menegaskan jika memang ingin ditetapkan di dalam sejarah lahirnya Nabi, ada kemungkinan tanggal 9 atau tanggal 10 Rabiul Awal. Walaupun ada ulama yang menegaskan Rasul dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal dengan beberapa pendapat, tapi menurut Imam Ibnu Katsir sendiri di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, beliau menyatakan hadis-hadis atau berita dan informasi mengenai Nabi dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal, semua informasinya batal, tidak dapat diterima dan ditolak. Itu kata Imam Ibnu Katsir sebagai ahli sejarah, gitu ya. Sanes saur abdi ya Pak. Soalnya nggak bahas kita sok rada sensitif aya nama. Oh iya gimana Ustadz keturunan Wahabi sanes. Saya hanya ingin menjelaskan bagaimana sejarah berbicara. Pan ilmu mah kudu jujur disampaikan anak. Ilmu itu harus disampaikan secara jujur dan harus ada bukti dan fakta ilmiahnya. Mata kenal, lamun ibu dan bapak pengen tahu, baca buku-buku sejarahnya gitu secara lengkap. Pertanyaan saya sekarang, bapak dan ibu sudah pernah baca lengkap belum kitab sejarah Nabi Muhammadnya? Belum kan? Selama ini kita hanya mendengar dari informasi dari mulut ke mulut gitu, tanpa baca kitab langsung, kitab aslinya. Mangkaning buku tentang kisah Nabi Muhammad banyak rujukan, nggak satu kitab. Di rumah saya punya 5 penulis yang menuliskan tentang kisah Nabi Muhammad. Ainu 3 jilid, ainu 2 jilid, ada yang berbahasa Arab secara langsung, seperti karya Syekh Ramadan Al-Buti dengan peta-petanya lengkap itu. Ternyata ketika dilihat, para ulama sepakat gitu. Mohon maaf ya, bukan berarti para ulama menentang lahirnya tanggal 12 Rabiul Awal, tapi para ulama ahli sejarah ingin menetapkan betul enggak beliau itu dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya dulu Nabi Muhammad ketika dilahirkan ada yang mengingat nggak? Tidak ada. Karena masyarakat Arab, bahkan orang tuanya sendiri pun tidak tahu kalau Nabi Muhammad akan menjadi Nabi terakhir. Wah, nu apalin eta teh Pak. Makanya kenapa beliau dikenang? Nabi Muhammad dikenang itu setelah beliau benar-benar mendapatkan wahyu. Dengan kebesarannya,
dengan akhlaknya, dengan menyebarnya Islam, barulah orang-orang mulai mencatat sejarah beliau dan ingin tahu kapan beliau dilahirkan. Akhirnya ketika ditelusuri, sejauh ini para ulama berpendapat kurang lebih jika ingin mau menetapkan berdasarkan ahli ilmu falak, tanggal 9 atau tanggal 10 Rabiul Awal. Adapun dalil-dalil dan berita tentang tanggal 12 Rabiul Awal, kebanyakan beritanya doif dan tidak dapat diterima menurut Imam Ibnu Katsir. Nah, makanya kenapa terjadi pertentangan? Mungkin rahasia perselisihan pendapat ini adalah ketika beliau lahir. Tidak ada yang mengira beliau akan berada dalam kedudukan penting. Data yang apalin Nabi Muhammad itu bakal jadi orang penting gitu. Ya, bahkan Nabi Muhammad diketahui menjadi orang penting itu nanti di dalam sirah ketika lahirnya beliau ada orang Yahudi yang ingin tahu. Nah, nanti ketika orang Yahudi tersebut melihat, barulah di punggung Nabi ada ciri-ciri kenabian. Bahkan orang Yahudi sendiri sampai pingsan ningali Nabi Muhammad calon Nabi. Karena orang Yahudi berasumsi calon Nabi terakhir harus turun dari kalangan Bani Israel. Kenapa ini turun dari kalangan bangsa Arab? Berwasin orang Yahudi gitu. Orang mata rewas dan jauh 15 abad ke depan kita ini kan mata kenampi sejarah nu aya kita mah gitu. Nah, tidak ada yang mengira beliau akan menjadi orang penting. Dan karena alasan ini beliau tidak menjadi sorotan. Jadi ketika Rasulullah dilahirkan nggak ada yang menjadi sorotan, Pak. Tapi kenapa orang Yahudi menyorot dan mencari? Karena orang Yahudi mengetahui akan turun Nabi terakhir melalui apa? Melalui wahyu yang Allah sampaikan kepada Nabi Musa, yaitu kitab Taurat. Jadi di Injil jeung Taurat matos disorot akan turun Nabi terakhir. Makanya orang Nasrani dan orang Yahudi mencari di manakah Nabi terakhir ini akan turun. Ari orang-orang Arab mah yang tidak bertuhankan, mereka yang menyembah Lata dan Uzza, tidak tahu akan ada Nabi terakhir di sekitar Arab itu. Makanya hare-hare pas Nabi lahir teh justru anu rariweuh teh saha orang Yahudi jeung Nasrani. Karena mereka berharap akan turun Nabi terakhir, cek orang Yahudi dari kalangan Yahudi, kata orang Nasrani dari kalangan Nasrani. Orang Arab mah hare we orang Arab nama gitunya. Nah, tong jauh-jauh lah siga urang Bapak di daerah sini ada masjid. Puntennya tong kasinggung da ieu mah di mana-mana. Kondisi nyata. Nu deket masjid mah Pak, da teu kamar masjid eta teh. Di mana-mana. Anu kamar masjid teh nu jararauh. Aslina di dieu mah henteu. Di abdi tan abdi di ditu di Marga Cinta. Jadi anu kamar masjid nu tararabih nu malarapah ti jaralan. Ngaharajakeun kamar masjid. Anu sarisi masjid mah da taribra eta teh. Tah eta siga gitu. Jadi orang Arab ge pas Nabi Muhammad dilahirkan teh taribra we. Karena enggak tahu kalau Muhammad akan menjadi orang penting. Tapi orang Yahudi dan Nasrani tahu akan turun Nabi terakhir, makanya mereka sampai mencari jauh-jauh ke semenanjung Arab, harus melakukan migrasi dari Palestina ke kota Mekah dan Madinah. Yang sudah saya jelaskan kemarin ya, ada dua informasi, ada dua hadis, ada dua berita yang mengabarkan kenapa orang Yahudi sampai bisa bermigrasi ke Madinah. Udah saya jelaskan di bulan kemarin. Nah, ketika Allah mengizinkan Rasulullah SAW untuk menyampaikan dakwahnya pada usia 40 tahun setelah kelahirannya, orang-orang mulai mengingat kenangan yang melekat dalam pikiran mereka tentang Nabi Muhammad. Jadi, begitu beliau menjadi Nabi dan Rasul, nah mulai saat itulah orang mengingat siapa Muhammad, apa Rasul itu, apa Islam itu. Pada saat itulah orang-orang yang sudah mulai masuk Islam, yang cinta kepada Nabi, mulai ingin mengenang beliau, apalagi kita sebagai umatnya. Otomatis sebagai orang yang mencintai Nabi kan ingin mencari tahu profil Nabi seperti apa. Nah, salah satunya para ahli sejarah. Maka tidak lepas ketika mereka ingin mencatat seseorang yang dicintainya, mengenai profilnya pasti diawali dari kapan beliau dilahirkan. Nah gitu. Jadi ketika berbicara kapan beliau dilahirkan, ternyata para ulama berbeda pendapat. Maaf ya, ini kita bukan berbicara masalah bid'ah dan tidak mengadakan muludan, bukan. Kita sedang membahas ikhtilaf terjadi perbedaan kapan lahirnya Rasulullah SAW. Kemudian pada saat itulah orang-orang mulai mengingat dan mengenang di dalam pikiran mereka tentang Nabi ini dan bertanya-tanya tentang setiap detail yang datang dari sejarahnya. Dan mereka terbantu dalam hal ini oleh apa yang Rasulullah sendiri menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang telah beliau lalui sejak masa kanak-kanaknya. Disinilah Allah memberikan sebuah hikmah kepada Nabi, walaupun Nabi dikenal sebagai orang yang umyun, tidak bisa baca dan tulis, tapi melalui wahyu inilah Nabi membuat rekam jejak dirinya. Beliau bercerita, ketika aku kecil aku demikian,
Ibu saya begini, bapak saya begini, sampai beliau mendapatkan wahyu, ada sahabat yang mencatat itu. Maka dijadikanlah sebuah catatan sejarah penting yang oleh Allah dijaga melalui ungkapan istilah ilmu hadis, periwayatan. Jadi sebelum ada buku sejarah, tapi periwayatan hadis dulu. Makanya Imam Ibnu Katsir, seorang ahli tafsir dan juga ahli sejarah, beliau mengutip sejarah-sejarah Nabi, sejarah orang-orang terdahulu melalui apa? Melalui hadis-hadis Nabi yang sahih. Gitu. Karena Nabi menceritakan aku demikian sampai termasuk di dalamnya rumah tangga Nabi, cara sholat malam beliau, bagaimana cara beliau berkomunikasi dengan orang-orang non muslim, itu semua diriwayatkan dan ada. Cuman yang jadi masalah nanti periwayatan hadis itu ada yang sahih, ada yang tidak. Nah, untuk sekelas Imam Ibnu Katsir, beliau orangnya apik, beliau tidak memasukkan hadis-hadis yang sekiranya tidak layak untuk masuk ke dalam cerita beliau, walaupun nanti di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir ada beberapa hadis yang dinyatakan oleh para ahli ulama ini hadisnya doib, tapi menurut ulama yang lain hadis doib yang disertakan di dalam kitab beliau itu hanya sebagai pelengkap saja gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Nah, begitu juga apa yang diriwayatkan oleh para sahabat beliau yang berhubungan tentang peristiwa tersebut. Nah, pada saat itu umat Islam mulai menyerap semua yang mereka dengar dari sejarah Nabi untuk menyebarkannya kepada orang-orang sepanjang zaman. Matak bapak jeung ibu rugi kalau sampai usia sekarang belum pernah membaca sejarah Nabi dari awal sampai akhir. Ya kan bapak teh orang Islam, siapa panutannya? Rasulullah. Masa kita tidak membaca buku panutan orang yang kita cintai ya? Orang anak-anak muda saja ketika cinta kepada salah satu figur, dia sampai beli action figurnya, sampai beli fotonya, sampai tahu kapan tanggal lahirnya, tapi kan kapal kabogoh nage saha eta si action apa yang dia cintai. Nah, kita mempunyai sosok yang sangat kita agungkan, yang sangat kita cintai, yaitu Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Minimal ibu dan bapak pernah sekali hatam membaca buku sejarah Rasulullah. Tong anu kanal teuing atuh. Beli buku yang ada di pesantren tuh. Aduh hilap di karangan teh. Ada itu kitab terjemah. Tapi kalau saya di pesantren pakai yang ada kitab aslinya, ada terjemahnya. Saya pakai yang terjemahnya. Oh, Nurul Yakin. Bapak bisa beli cuma 3 jilid. Satu jilidnya tipis lah. Nggak sampai 200 halaman itu. Kalau mau baca, nah itu tapi untuk tingkatan anak-anak TKA dan TPA. Nya daripada tetamatnya macam nukano, tamatnya nu eta heula gitu. Ya kan terkadang psikis kita ketika melihat buku tebal kan malas baca ya. Wah iya buku kandel hoream. Makanya kenapa ada versi Nurul Yakin gitu. Nah versi Nurul Yakin itu dibuat buat anak-anak agar anak-anak nggak terlalu melihat buku tebal tuh nggak mau baca. Oh ini mah bukunya tipis, insya Allah sehari juga beresnya di madrasah kita ngajar pakai Nurul Yakin. Jadi Nurul Yakin itu menggambarkan garis besar lahirnya Nabi sampai wafatnya Nabi termasuk perjuangan beliau. Cuman 3 jilid bu. Pangawas nage murah kan 12 ribuan buku nage. Maknanya untuk manusia teragung kita nggak sempat baca dan nggak sempat beli bukunya lah, insya Allah. Oke, Bapak bisa cek ini pendapat para ulama di Al-Qaulul Mubin fi Sirah Sayyidil Mursalin karya Dr. Muhammad Thayyib An-Najjar. Cuman ini belum ada terjemahnya kitabnya ya. Nah seluruh pendapat dan hasil perhitungan yang dikemukakan oleh para ulama dan ahli falak sejatinya sebagai bagian dari ikhtiar dalam kerangka istihad takribi. Jadi Pak, disebut istihad takribi itu mencari kebenaran melalui pendekatan. Jadi para ulama yang menyatakan tanggal 9 dan 10 pun belum tentu benar gitu. Jadi inti nama tong silih salahkeun we, tapi harus kita tahu bukti sejarah menyatakan belum tentu beliau lahir tanggal 12, bahkan tanggal 9 dan 10 pun belum tentu. Ini dirahasiakan oleh Allah. Nah, hari Senin pasti karena beliau menyatakan langsung, aku dilahirkan pada hari Senin kata Nabi begitu ya. Itu mah langsung dari kaul beliau kalau hari Senin itu. Nah, sehubungan dengan itu penting untuk direnungkan bahwa sekiranya para sahabat mengetahui tanggal kelahiran Nabi mengandung satu kebaikan, niscaya mereka tidak akan merahasiakan. Ya kalau sahabat tahu nggak mungkin dirahasiakan, pasti akan diinformasikan seperti wafatnya Nabi di tanggal 12 Rabiul Awal itu mah sudah suatu kepastian karena ketika beliau wafat sudah jadi orang penting. Makanya orang mengingat dan mencatat kelahiran wafatnya orang penting pasti diingat sepanjang masa. Makanya beliau menyatakan para ahli sejarah kalau wafatnya Nabi tidak ada yang berbeda pendapat, beliau wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal ya. Karena itu tercatat di dalam sejarah. Oke, ini sedikit
informasi tentang perbedaan pendapat kapan beliau dilahirkan. Oke. Nah, isyarat lahir Nabi itu sudah ada di dalam Al-Quran diinformasikan, termasuk Al-Quran menginformasikan bahwa sebelum Al-Quran, Injil dan Taurat pun menginformasikan akan turunnya Nabi terakhir, gitu ya. Yang dimana Allah berfirman, alladzina yattabi'unar rasul an-nabiyal ummiyya alladzi yajiduna maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Yaitu mereka orang-orang yang mengikuti rasulnya atau nabinya al-ummi, yang umyun, yang buta huruf, buta aksara, tidak bisa baca tulis. Alladzi yajidunahu maktuban indahum, yang dimana kejadian ini tercatat di dalam kitab mereka. Apa? Fit Taurat, di dalam Taurat dan juga Injil. Jadi ternyata Allah menginformasikan kelahiran Nabi terakhir sudah ditentukan, sudah diterapkan, sudah diinformasikan di dalam Taurat dan di dalam Injil. Jadi orang Yahudi dan orang Nasrani tahu banget akan turunnya Nabi terakhir gitu ya. Ya'muruhum bil ma'ruf, yang mana nanti Nabi itu akan memerintahkan mereka melakukan kebaikan, wa yanhahum anil munkar, dan mencegah dari perbuatan munkar, wa yuhillu lahum at-thayyibat, dan menghalalkan yang baik-baik, wa yuharrimu alaihim al-khaba'its, dan juga mengharamkan yang buruk-buruk. Jadi nanti diturunkan Nabi itu, beliau akan menegaskan kepada kita, nah ini yang halal sok makan, ini yang haram tinggalkan, begitu ya. Jadi beliau memberikan petunjuk. Wa yadau anhum israhum al-aglal allati kanat alaihim, dan mereka dan Nabi akan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Makanya ibu dan bapak jika menyimak kajian yang bulan kemarin, masih ingat tidak? Ternyata orang Yahudi itu selalu berdoa kepada Allah agar Nabi terakhir segera diturunkan. Ini maksudnya kalau Nabi terakhir diturunkan, beban hidup mereka berkurang. Karena besar harapan, jika Nabi terakhir turun, Nabi terakhir akan membantu orang Yahudi. Tapi ternyata di luar dugaan, Nabi terakhir turun untuk rahmatan lil alamin, untuk alam semesta, bukan buat orang Yahudi saja. Akhirnya orang Yahudi mengingkari kenabian Nabi Muhammad. Makanya Allah menginformasikan, faladina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa taba'un nura alladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepada Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi nanti ada sebahagian dari orang Yahudi dan Nasrani yang mengimani kalau Nabi Muhammad benar-benar Nabi terakhir yang disebutkan di dalam kitab mereka. Tapi ada pula orang-orang yang kufur terhadap kenabian Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah diinformasikan di dalam surat Al-A'raf ayat 157. Nah, kalau ini yang di dalam kitab perjanjian lama. Perjanjian lama itu Injil ya Pak ya, Taurat. Kalau perjanjian baru Injil ya. Menurut pakar agama Islam, ditegaskan oleh Al-Quran dapat terbaca antara lain dalam perjanjian lama. Di dalam kitab Ulangan ya, pasal 33 ayat kedua, bahwa Tuhan telah datang dari Torsina dan telah terbit untuk mereka dari Seir. Kelihatanlah ia dengan gemerlapan cahayanya dari Gunung Paran. Nah, di dalam tafsirnya, pemahaman mereka berdasarkan ayat ini, Gunung Paran menurut kitab perjanjian lama di Kejadian ayat 21, nanti di ayat 21-nya juga diterangkan, adalah tempat putra Ibrahim yakni Nabi Ismail bersama ibunya Hajar memperoleh air Zam-Zam di mana? Di kota Mekah. Jadi ternyata kitab Taurat pun telah mencatat kelahiran Nabi terakhir itu di mana? Di tempat Nabi Ismail dibesarkan. Dan ternyata memang benar, Nabi Muhammad lahir dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Ini berarti bahwa tempat tersebut adalah Mekah. Dan dengan demikian yang tercantum di dalam kitab Ulangan, di atas mengisyaratkan 3 tempat terpancarnya cahaya wahyu. Yang pertama Tur Sina. Ada kalimat Tur Sina artinya di Gunung Tur, di daerah Tur di Gunung Sinai, yaitu tempat Nabi Musa mendapatkan wahyu ya. Kemudian Seir, tempat Nabi Isa mendapatkan wahyu, dan di Mekah tempat Nabi Muhammad. Sejarah membuktikan bahwa beliau adalah satu-satunya nabi yang lahir dari kota Mekah ya. Nah, ini. Nah, lahirnya nabi terakhir di dalam kitab Sirah Nabawiyah. Ini saya sudah merangkum dari beberapa kitab, 3 kitab ya. Saya rangkumkan jadi satu tulisan ini. Dikisahkan dulu ada seorang Yahudi, Pak. Nah, ini yang tadi saya kisahkan. Jadi ada orang Yahudi yang tinggal di Mekah. Jadi Yahudi itu nanti
hampir 90% di Madinah. Tapi ada juga orang-orang Yahudi yang pernah tinggal di Mekah. Ketika bersama sejarah menyatakan Nabi Musa pernah melakukan ibadah haji. Nah, itu yang tinggal di Mekah itu. Nah, orang-orang Yahudi yang tinggal di Mekah menanti Nabi terakhir gitu. Nah, termasuk mereka mencari ada nggak yang lahir bertepatan di bulan itu gitu. Karena memang sejarah mencatat, termasuk Taurat menginformasikan Nabi terakhir akan turun ya tadi di daerah yang dimana dibesarkan Nabi Ismail. Nah, kemudian seorang Yahudi bertanya, wahai kaum Quraisy, apakah kalian pernah mendengar ada bayi yang dilahirkan di malam ini? Maksudnya di bulan Rabiul Awal. Kata orang-orang Quraisy, orang-orang Arab, kami nggak tahu. Jawab mereka. Kepada orang Yahudi menjawab, baiklah kalau begitu, aku cuma ingin memberitahu malam ini akan lahir Nabi umat terakhir. Jadi nggak apalin orang Yahudi mah gitu. Ciri-cirinya di antara dua belikatnya ada tanda yang memiliki bulu-bulu rambut yang tersusun seperti bulu tengkuk kuda. Ia juga tidak menyusu selama 2 malam karena mulutnya ditahan oleh jin ifrit, gitu ya. Nah ini. Nah, orang-orang Arab nggak mengerti maksud Yahudi tenaunnya karena orang Arab nggak pernah mendapatkan wahyu. Orang Arab nggak punya kitab yang dia yakini karena dia penyembah berhala. Kalau orang Yahudi memang dia bertuhankan satu, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja mereka merombak isi Taurat gitu. Mereka pun bubar dengan perasaan bingung. Nah, sepulangnya di rumah masing-masing, mereka menceritakan apa yang disampaikan oleh Yahudi. Jadi nepi Pak, ari berita mah gancangnya gosipnya, wah, iya orang Yahudi tadi nanya kieu, aya orok nu lahir teh poe ayeuna. Oh, itu sampai nyebar di Mekah itu. Nah, akhirnya barulah ada informasi bahwasannya Abdullah beserta istrinya Aminah itu melahirkan. Nah, makanya orang Yahudi itu datang ke rumah Abdullah untuk memastikan informasi benar enggak sosok yang dilahirkan oleh Aminah ini akan menjadi nabi terakhir. Maka si Yahudi mengajak jeung orang Quraisy antar ke imah Abdullah cenah gitu kurang lebih. Nah, sesampainya di rumah Abdullah, mereka masuk dan melihat istrinya Aminah. Tolong perhatikan putramu, kata orang Yahudi. Begitu bayi dikeluarkan, si Yahudi melihat punggungnya dan melihat tanda kenabian. Jadi benar tanda kenabian Nabi sudah ada semenjak beliau lahir. Akhirnya orang Yahudi kaget dan pingsan pada saat itu. Kaget bukan melihat bayinya yang akan calon jadi nabi. Dia kaget ternyata nabi terakhir tidak turun dari Bani Israel. Nah, geningnya Taurat itu ingkar karena dikiranya menurut orang Yahudi, nabi terakhir itu akan turun dari golongan Nabi Ishak. Tapi ternyata Allah menakdirkan Nabi Muhammad harus lahir dari keturunan Nabi Ismail. Nah, akhirnya begitu orang Yahudi siuman, kemudian orang-orang heran dan bertanya, aya naon gitu kasih orang Yahudi teh. Orang Yahudi kemudian menjawab, demi Allah telah lenyap kenabian dari Bani Israel. Kenapa lenyap? Karena Nabi Muhammad nabi terakhir, mal aya nabi deui setelah itu gitu. Maka bergembiralah, kata orang Yahudi, kalian beruntung karena bayi ini adalah nabi akhir zaman. Ia akan memiliki kekuasaan dan semua orang dari timur hingga barat pun mengetahuinya. Dan benar kan? Sampai sejauh ini orang-orang barat pun tahu kehebatan Rasulullah SAW. Bahkan profesor sejarah di Eropa, ilmuwan di Eropa menyatakan orang terbaik nomor 1 di dunia adalah Rasulullah SAW. Walaupun yang menulis bukunya bukan orang Islam. Mereka membaca dari bukti sejarah yang mereka dapatkan gitu ya. Nah itu. Riwayat ini disampaikan oleh Abu Abdillah An-Nasaiburi dalam kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihain. Insya Allah ini hadisnya sahih yang disampaikan ya. Oke. Nah, prediksi umat Yahudi atas kelahiran Nabi Muhammad. Nah, orang Yahudi itu pingsan ya, dan Nabi Muhammad lahir sebenarnya sudah tahu dari ciri-ciri dan memprediksi kapan putra Abdullah itu lahir. Sebab ciri-ciri cucu Abdul Muthalib sudah disebutkan di dalam Taurat, kitab suci Yahudi. Bahkan saking yakinnya, setiap kali melakukan pertempuran dengan musuhnya, orang Yahudi akan bertawasul kepada nabi terakhir itu, dan terbukti mereka diberi kekuatan untuk memukul mundur lawan. Etapa doa ya. Jadi setiap mereka punya musuh, Allahumma ba'as hadan nabiyan aladina jiduna fi kitabina. Ya Allah, turunkanlah seorang nabi kepada kami yang telah Engkau janjikan di dalam kitab kami, dengan harapan lamun nabi terakhir diturunkan akan membantu kemenangan Yahudi. Bahkan jangankan nabi turun, nabi belum turun saja, hanya untuk bertawasul. Apa tahu bertawasulnya? Tawasul itu dari kalimat wasilah, menyambungkan. Jadi agar wasilah ini menolong kita jika bapak jeung ibu mau pergi ke Tasik,
Jalan kaki bisa nggak? Bisa, cuman capek dan jauh. Akhirnya Bapak membuat wasilah agar ke Tasik cepat sampai menggunakan kendaraan, entah mobil dan bus yang kita pakai, itu namanya wasilah atau tawasul itu namanya. Nah, ini bertawasul kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad yang disebutkan namanya ketika mereka berperang dengan harapan membantu mereka. Dan ternyata benar, setiap orang Yahudi melakukan perlawanan terhadap musuh-musuhnya, jika bertawasul atas nama Nabi terakhir, Allah menakdirkan orang Yahudi selalu mendapatkan kemenangan. Jadi beki yakin akan munculnya Nabi terakhir gitu ya. Nah, di dalam beberapa riwayat, redaksi tawasul yang dibicarakan oleh orang Yahudi untuk memenangkan pertempuran, salah satunya dijelaskan oleh Ibnu Abbas yang dikutip oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya. Nah, ini doanya yang saya tebalkan ya. Nah, ini nih. Nah, ini nih. Ini doanya, Pak. Inna nas'aluka bihaqqin nabiyil ummiyil ladzi wa'adtana. Sesungguhnya kami nas'aluka meminta kepadamu bihaqqi dengan benar, gitu ya. An-nabi al-ummi dari seorang nabi yang ummiyun, alladzi wa'adtana yang dimana kau telah janjikan kepada kami. Antukhrijahu lana fi akhir zaman, yang akan engkau utus di akhir zaman. Illa antan surona alaihim, yang dimana dengan berkat tersebut engkau bantu kami mengalahkan mereka. Ini doa orang Yahudi ketika bertawasul kepada Tuhan mereka mengataskan nama Nabi terakhir. Ini doanya yang dicatat oleh para ahli sejarah. Nah, kita mah udah nggak boleh ya bertawasul seperti ini. Bertawasul kepada orang wafat itu tidak boleh, hukumnya haram. Terkecuali bertawasul kepada orang soleh yang masih hidup diperbolehkan. Contoh begini, Bu, bertawasul teh ibu dan saya menganggap kita kan orang awam, orang yang banyak dosa. Jika doa kita ingin dikabul oleh Allah butuh perantara, makanya disebut wasilah. Nah, orang yang melakukan wasilah itu kegiatannya disebut tawasul. Makanya Umar bin Khattab oleh Nabi disuruh bertawasul kepada siapa? Kepada Uwais Al-Qarni. Pertanyaannya, Uwais Al-Qarni udah hidup belum ketika Nabi menjelaskan? Belum lahir. Kata Nabi, ya Umar, kalau kamu bertemu dengan seorang pemuda dari bangsa Qarn, namanya Uwais, kata Nabi, dia punya bekas koreng di kakinya sebesar koin. Jika kamu menemukan dia, mintalah doa kepadanya, memohon ampunan kepada Allah melalui lisannya. Cek Umar, emang kenapa ya Rasul? Karena Uwais Al-Qarni doanya tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata begitu Rasulullah wafat, Uwais teh can lahir. Nah, nanti lahir itu di zaman Umar. Nah, Uwais Al-Qarni kebetulan dari bangsa Qarn ada informasi mau melakukan ibadah haji sambil membopong ibunya. Umar setiap datang orang dari bangsa Qarn, Umar selalu bertanya, "Aya Uwais teh, aya Uwais teh." Nah, satu saat ada tuh itu Uwais nah keur ngagendong ibunya. Lalu Umar bertanya, "Engkau Uwais Al-Qarni?" "Ya, tahu dari siapa?" "Engkau punya luka sebesar koreng?" "Cenah bekas." "Oh nya, apal ti mana deui? Apal pribadi manehna?" "Aku tahu dari Nabi." Akhirnya Umar meminta doa kepada Uwais untuk diampuni dosa-dosanya melalui doanya Uwais. Nah, itu yang disebut tawasul melalui orang hidup yang soleh, dan itu diperbolehkan. Nah, ini tawasul orang-orang Yahudi. Nah, maka adapun Yahudi Bani Khaybar setiap kali berperang selalu berdoa dengan doa yang tadi, dan mereka berhasil mengalahkan tentara Ghatfan. Ketika diutus Nabi Muhammad kepada mereka, justru Yahudi malah kufur. Kemudian Allah menurunkan ayat wa kanu min qablu yastabtihuna 'alal ladzina kafaru. Maka kata Allah, mereka itu sebelumnya memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Maksudnya bertawasul melalui Nabi Muhammad. Akhirnya apa yang mereka katakan? Aibika ya Muhammad ila qaulihi falanatullahi 'alal kafirin. Denganmu wahai Muhammad hingga akhir ayat. Allah berfirman, kemudian mereka mengingkari kenabian Nabi Muhammad, maka orang-orang yang mengingkari kenabian Nabi Muhammad dilaknat oleh Allah sebagai orang-orang kafir. Nah, ini apa ya? Jadi seperti yang saya ceritakan di kisah yang sebelumnya, orang-orang Yahudi begitu diturunkan Nabi Muhammad dan tahu mereka lahir dari generasi Nabi Ismail, dengan tegas orang-orang Yahudi mengatakan, oh bukan Nabi ini yang saya maksud. Di dalam Taurat nggak ada Nabi seperti ini. Akhirnya mereka dengan jelas mengingkari kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, semenjak itulah Allah menegaskan walang tarado ankal yahudu wala nasoro. Maka sampai saat ini, dari dulu ketika Nabi mulai diutus,
orang-orang Yahudi tidak akan pernah ridho terhadap Nabi Muhammad dan kaumnya. Makanya orang-orang Yahudi, dimanapun mereka ada, setiap bertemu orang Islam, pasti dia akan menindas umat Islam. Termasuk salah satunya kejadian di Palestina. Maka kejadian di Palestina ini tidak akan pernah berhenti sampai terjadi hari kiamat kubro. Ya, tugas kita hanya mendoakan. Bukan Allah tega ya. Dan ningali mah sepintas lalu menurut naluri manusia kita, mengapa Allah menitega-tega teing gitunya, memberikan ujian kepada orang Palestina. Justru itulah karena Allah memberikan ujian besar, maka Allah menjamin orang-orang Palestina masuk surga. Nah, kita yang diuji dengan kenikmatan belum tentu bisa masuk surga. Biasanya orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah suka lupa. Kita ingat kepada Allah sedang susah, tapi begitu kita hilang susahnya, kita lupa lagi kepada Allah. Ya Allah, hutang teh nuju seueur pangmayarkeun ya Allah. Ada hutang geus beres, lep deui tara ngadoa deui. Ya, lupa lagi. Kan kita sering demikian. Makanya kaya dan miskin dua-duanya adalah ujian. Jadi ibu mending diuji ku beunghar, mending diuji ku miskin. Mending beunghar. Justru Nabi mah menegaskannya, justru ujian orang-orang miskin itu banyak orang yang mampu melintasinya. Tapi banyak orang-orang yang diberikan ujian dengan kekayaan, justru dia tidak mampu menuntaskan ujian tersebut. Ayo orang-orang miskin mah nya geus butuh ka Allah teh gitu. Matak sok mangkarunyakeun, oleh Allah diberikan hidup yang sempit di dunia, tapi dia tidak pernah beribadah. Seperti saya Pak, alhamdulillahnya, ya doanya mudah-mudahan yayasan mah sudah jadi, pesantren itu sekarang lagi bikin NPWP buat pengajuan agar bisa bikin buku rekening yayasan. Ada yang ngasih tanah di daerah Jagal, Jalan Margaloyu, dulu aja ada Jagal besar, Jagal Virgo gitu. Nah putranya, kan yang punyanya udah wafat tuh, putranya nelpon bulan kemarin itu, Ustadz, saya dan keluarga mewakafkan dengan suaminya, kalau adik-adiknya belum, 300 meter untuk pesantren, mangga silahkan. Alhamdulillah, akhirnya itu nunjuk ngurug, proses mengurug gitu ya. Nah ternyata kan si Jagal itu kan udah puluhan tahun nggak dipakai itu. Sudah jadi tanah yang tidak bertuan, ya data yang ngelola. Akhirnya mantan-mantan pegawai Jagalnya menjadi buruh tani, bukan menjadi buruh tani, dia bertani sendiri, tapi oleh yang punya Jagal tidak dikontrakan. Soknya mangga diolah we tanahna daripada rusak. Nah gitu ya. Pada bararager petani tanya. Apalagi usianya sudah sepuh-sepuh gitu, rata-rata 70 tahun ke atas petani-petani itu. Cuman saya menyayangkan satu, kan saya datang ke sana teh duhur. Sambil melihat orang yang nurunin apa itu teh barangkal. Ngong duhur, kan orang mah sarolat heula tah, anu teh pasantren mah sarolat heula ka masjid, ada masjid di samping. Merhatikan si bapak teh sate sarolat gitu nya. Bager mah bager ngantara salat lebar gitu kan. Akhirnya ya kita berencana kalau pesantren udah jadi, ya kita harus mengikat petani-petani ini harus di kumaha carana biar mau ikut sholat. Karena mereka pun sudah mulai ada ketergantungan, Pak Ustadz, kalau pesantren jadi di sini, saya atulah pekerjakan. Ya rencana kita pun di sana akan mengelola kayak kambing dan lain sebagainya ya ke petani-petani itu. Tapi kita akan memberikan syarat, teman bapak yang mau di pesantren kudu sholat wayahna gitu. Ya kan harus dipaksain dulu, kalau nggak digituin lebar atuh patos 70 tahun tuh sholat gitu kan. Kamana wae gitu salami ieu. Keur mah oleh Allah diberikan hayatan don kan, hidup yang sempit di alam dunia, akhirat pun nggak mau dia raih gitu kan, sayang gitu. Orang yang kaya mah mending ya, di dunia dia udah nikmatin semuanya. Naik Mercedes nggak pernah, naik Pajero nggak pernah, kan si petani pernah naik Pajero, karunya gitu. Nah, orang-orang kaya mah wajar lah, dunia udah dia dapatkan, ya urusan akhirat, urusan pribadi mereka masing-masing. Tapi ya untuk membantu mereka ya kita pun tidak boleh berdiam diri, minimal ada dakwah lah kepada mereka itu ya, harus sampai. Karena saya pribadi kalau ngaji nih Pak, beda ya dengan punten dengan di sini. Saya ada ngaji di daerah Cijaura, Kalebet, Masjid Nage Alit. Syukuran kasabraha. Saya tanya ibu, punya buku nggak? Pak Ustadz, bujang-bujang ngageleh buku. Aya artos 100.000 ge ibu menikah ngageleh beas we jeung tua. Pantesannya punten masyarakat kita tenggelam dalam kebodohan. Ekonomi semakin sempit, masyarakat semakin bodoh. Makanya kenapa ibu kalau baca sejarah dulu para ulama, kenapa sekolah itu gratis? Tapi akhirnya sekolah Islam tinggal di mana mata saya aneh. Nanyain sekolah Islam kudu mahal. Aneh saya itu. Harusnya kalau mau bikin sekolahnya kayak Imam Al-Bukhari dong. Lihat kayak Imam Malik dong. Beliau bikin sekolah itu semua beasiswa itu. Sampai Imam Syafi'i sendiri, maaf kalau Imam Malik kan orang kaya. Dan Imam Malik itu masih kategori tabi'in, Imam Malik itu. Lahirlah Imam Syafi'i tahun 150-an dari kalangan tabi'ut tabi'in, berarti tabi'in ke tabi'ut tabi'in lebih dekat usianya.
Berguru ke Imam Malik dalam kondisi ibunya memang orang miskin, Imam Syafi'i itu. Dan Imam Syafi'i diangkat ekonominya oleh siapa? Oleh Imam Malik. Ya Syafi'i, anjeun teh pinter. Kalau belajar hanya kepada saya seorang, ilmu kamu akan terbatas karena saya ilmunya cuma segini-gininya, kata Imam Malik. Ayo bergurulah kepada Al-Iraqi dan lain sebagainya. Makanya Imam Syafi'i diberikan beasiswa untuk melakukan rihlah ilmiah. Siapa yang membiayainya? Imam Malik gitu. Gurunya gitu ya, diberikan. Nah, di kita mah tuh nya pemerintah hare-hare gitu kan. Ya kan kita sulit. Kita mau mengajukan dana ke pemerintah aja kita harus melalui berapa lapis yang kita lalui. Padahal di tengah kita di kota Bandung banyak umat Islam yang secara kategori penghasilan rata-rata di atas 5 juta ke atas. Bahkan saya pernah menghitung pada saat kuliah, pas nunjuk amal angket, pas waktu mau bikin skripsi itu, di Kecamatan Buah Batu saja jika dikumpulkan orang-orang kaya yang berpenghasilan 5 juta ke atas dengan zakat wajibnya saja 2,5%, itu bisa bikin sekolah gratis itu. Dengan lebar weh teh harideng gitu umat Islam nanti. Masing-masing weh gitu. Sayang gitu. Makanya ini kan kewajiban kita Pak untuk menuntaskan. Maka kata Pak Tian Ali, nomor 1, kenapa di kota Bandung khususnya banyak lahir aliran sesat dan orang ikut? Faktornya satu, faktor kebodohan. Atau Pak bujeng-bujeng maca buku dah, papuket jeung neangan duit tunggal poe atuh. Iya kan? Makanya kenapa saya bikin ungkapan pendidikan itu erat kaitannya dengan kesejahteraan sosial. Kalau kesejahteraan sosialnya nggak sejahtera, dia nggak akan bisa punya pendidikan dengan baik. Berorah arek maca kitab, berorah mau berguru, dia harus berpikir bagaimana dia akan makan untuk hari esok. Nah itu kan, makanya kenapa kesejahteraan sosial dan pendidikan itu nyambung gitu. Makanya harus ada sekolah-sekolah yang bisa mendukung, menjamin masyarakat ketika bersekolah, sok tong mikiran dahar, tong mikiran duit sekolah nu bener. Harus ada sekolah yang seperti itu. Ya Pak, berat gitu. Nah inilah mudah-mudahan dengan adanya lahir banyaknya tempat-tempat pendidikan Islam, ya mudah-mudahan mereka banyak memberikan beasiswa kepada umat Islam ya. Jangan hanya sekedar bisnis atau money oriented yang yang dikedepankan. Karena saya pun kaget ada guru saya yang ngajar ada teman saya yang ngajar di salah satu sekolah Islam besar lah. Kalau kami kan field trip paling ke Lembang gitu ya, ke Dago. Ini field tripnya ke Singapura Pak. Kayaknya apa sih yang didapatkan dengan field trip yang jauh gitu kan? Buang di Indonesia saja banyak ilmu yang dapat kita ambil sebetulnya. Ya akhirnya satu gaya hidup balik lagi gitu. Nah kemarin saya ngobrol dengan kawan saya yang dia pun guru dari salah satu sekolah ternama di kota Bandung. Nah si yayasannya dia ingin ada sosialnya, makanya dia menyediakan kelas presius. Kelas presius itu kelas khusus untuk anak-anak yang tidak mampu itu. Bikin satu kelas dia hanya menerima 30 orang melalui pendekatan masyarakat sekitar. Ternyata nggak bisa Pak di satu ruang kan itu. Anak-anak yang berkekurangan ini dalam segi harta nggak bisa disatu kelaskan dengan anak-anak orang-orang yang kaya. Karena dalam kehidupannya juga sudah berbeda, ngobrol nangis beda, tingkat jajanannya sudah beda. Akhirnya anak-anak yang presius ini dia minder, malah banyak yang kabur nggak mau sekolah. Soalnya ini kan dunia pendidikan yang harus kita perhatikan sebetulnya. Ya kita kan selama ini asik di dunia masing-masing ya. Gitu. Ya nggak apa-apa sih silahkan, itu mah hak pribadi. Tapi setidaknya Nabi mengajarkan kepada kita saling tolong menolonglah di dalam kebaikan itu yang sering Nabi ungkapkan. Dan saya pun pernah ditanya oleh salah satu guru kami dari Gontor, rek nanya, menolong itu hak atau kewajiban? Ini kawan saya yang dari Gontor, dia menggunakan logika, kalau saya pakai dalil gitu. Kata teman saya yang dari Gontor, menurut saya menolong itu hak. Saya tanya, kenapa menurut antum menolong itu hak? Karena dia ternyata orang yang sering dikecewakan Pak. Jadi dia tuh sering nolong orang. Ternyata orang yang ditolongnya temulang narima. Dia merasa sakit hati, itu dihargaan. Artinya salah tuh antum niatnya yang dihargaan. Mereka tong yang dihargaan. Kalau antum mau bantu, bantulah. Orang mau menghargai atau tidak itu urusan Allah. Yang penting mah pahala sudah kita dapatkan. Maka bagi saya menolong adalah sebuah kewajiban. Kamu mampu, tolonglah orang tersebut. Mau balik menerima apa yang pernah kita lakukan, dia tidak membalas pun tidak masalah. Yang penting jangan pernah berhenti melakukan kebaikan. Karena kalau kita berharap urusan dunia, satu saat kebaikan kita akan sirna. Gening berbuat baik tidak ada balasan, akhirnya dia berhenti berbuat baik. Harusnya jangan. Keun we Allah nu ngabalas mah, orang tidak membalas, itu urusan nanti dia dengan Allah Subhanahu wa taala, Pak ya. Sedikit lagi. Nah, ini hampir sama ya, tadi menerangkan tentang masalah
kufurnya mereka. Yang terakhir, nah ini 5 peristiwa luar biasa. Saya percepat. Yang pertama, padamnya api Majusi. Ini dikenal di Majusi atau di Persia mereka menyembah api. Dan api ini selama ribuan tahun tidak pernah padam. Tapi begitu lahirnya Nabi Muhammad, Allah menakdirkan api tersebut padam. Nah ini ciri keluar biasaan lahirnya seorang Nabi akhir zaman. Nah ini bisa Bapak lihat, pada malam kelahiran Nabi Muhammad, balkon istana Kisra runtuh, 14 gereja runtuh, api sesembahan Majusi di Persia padam, yang sebelumnya menyala selama 1000 tahun, dan gereja Bahiro ambles ke dalam tanah. Ini suatu yang sangat besar yang terjadi pada kelahiran Nabi. Yang kedua, Nabi lahir di dalam keadaan sujud. Saya tidak bisa membayangkan seperti apa, cuman begini informasinya. Jika bayi pada umumnya lahir dalam keadaan menangis dan belum bisa apa-apa, tapi Nabi Muhammad lahir dalam keadaan sujud. Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya Khosaisul Kubro melaporkan bahwa begitu keluar dari rahim Aminah, Nabi Muhammad sujud lalu mengangkat kedua tangannya seperti orang berdoa. Ini di dalam kitab Jalaluddin As-Suyuti Khosaisul Al-Kubro. Tapi Allahu alam ya, informasi benar atau tidak, saya hanya mengutip ucapan para ulama saja. Yang ketiga, lahir dalam keadaan sudah dikhitan. Salah satu kewajiban bagi setiap laki-laki adalah melakukan khitan setelah dia masuk usia balik, meskipun sebaiknya dilakukan pada usia dini. Nah, salah satu keistimewaan yang dimiliki Nabi Muhammad, sudah lahir dalam keadaan dihitam. Bisa lihat, cek kitabnya ya. Ini ada di dalam kitab-kitabnya. Ibu bapak bisa cek. Yang keempat, nama Muhammad adalah satu-satunya nama yang ada di Arab. Jadi tidak ada orang yang menggunakan nama Muhammad setelah Nabi Muhammad. Jadi hanya satu-satunya pertama kali dilahirkan, dan beliau orang pertama yang menggunakan nama Muhammad. Padahal nama Muhammad itu nama asli Arab dari kalimat hamidah. Nah, kata Muhammad merupakan isim maf'ul dari kalimat hamdun atau alhamdu yang berarti pujian. Artinya nama ini merupakan kosakata bahasa Arab yang sudah tidak asing. Tetapi kenapa ada orang Arab nggak pakai nama ini gitu? Justru orang-orang dulu menggunakannya Abdullah kebanyakan. Ibnu Abbas namanya Abdullah, Ibnu Umar namanya Abdullah. Tapi begitu Nabi Muhammad dilahirkan, kakeknya memberikan nama Muhammad bin Abdullah. Nah, Muhammad ini menjadi satu-satunya nama yang pertama kali dipakai oleh manusia agung, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Yang terakhir, tertutupnya akses langit bagi iblis. Karena dulu nanti di dalam tafsir Ibnu Katsir dinyatakan ternyata iblis itu suka mencuri informasi, Pak. Jadi aya iblis anu gawena jadi intel. Sok cicing di langit ke-7 mencuri informasi. Nah, tapi Allah menutup informasi itu ketika Nabi Muhammad dilahirkan. Jadi iblis teh geus teu bisa nongkrong deui di langit ke-7 teh. Kayak dina tafsir Ibnu Katsir, wako ada syaiton alal makoid, dan setan-setan itu nongkrong di langit ke-7 di atas bangku yang sudah mereka ciptakan. Untuk apa? Untuk mendengarkan kabar ketika Allah berwahyu kepada para malaikat. Jadi Allah mewahyukan wahyu kepada malaikat. Iblis dan setan itu menguping apa isi wahyunya. Nanti begitu dia sudah mendengar, payanzilu syaiton ilal ard, maka syaiton itu turun ke bumi, payuh baru ilal kuhana, dan dia menyebarkan informasi rahasia langit tersebut kepada para dukun yang ada di alam dunia. Itulah lahirnya sejarah dukun. Patak aya dukun kadang-kadang sok bener, bukan benar, kadang-kadang sok bener. Kata Imam Ibnu Katsir, satu kebenaran yang disampaikan oleh dukun itu sangat berefek luar biasa, padahal dari satu lebih banyak kebohongannya. Nah, itulah alasan. Tapi begitu lahir Nabi Muhammad, akses tempat nongkrong iblis tuh oleh Allah sudah ditutup dan disegel. Jadi tidak ada lagi setan dan iblis yang nongkrong di langit ke-7 untuk mendengarkan informasi rahasia langit dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Inilah 5 keistimewaan pada hari lahirnya Nabi. Nanti insya Allah di ahad berikutnya baru kita akan membahas bagaimana orang-orang Yahudi berperilaku kepada Nabi, dan juga bagaimana orang Yahudi memfitnah Rasulullah dan juga keluarganya ketika Rasulullah sudah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah nanti berikutnya barulah kita akan sampai membahas Yahudi di era modern. Siapa sebetulnya Yahudi yang hidup di era modern ini? Mereka bergerak melalui bidang apa dan lembaganya apa? Karena yang saya baca di tahun 1948 saja Yahudi sudah punya 300 lembaga di dunia yang terdata. Belum sisanya yang tidak terdata ya. Nah, itu. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan
informasi yang diinformasikan hari ini bisa menjadi manfaat buat kita dan bisa menjadi informasi yang baru, dan mudah-mudahan kita semua ditakdirkan oleh Allah bisa menjadi pengikut Nabi akhir zaman yang sampai akhir hayatnya kita semua bisa wafat di dalam keadaan husnul khotimah. Itu saja yang bisa disampaikan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.